Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat lautan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami, Tuhan. Tuhan, pagi ini kami akan memulai ibadah kami. Kau memberkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai berakhirnya nanti, Tuhan. Walaupun kami beribadah secara online atau daring, tapi kami yakin dan percaya kuasa Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan kami, Tuhan. Ini doa serta ucapan syukur kami. Haleluya, amin. Amin. Adik-adik, untuk mengawali ibadah kita akan bernyanyi dengan lagu berjudul Hari Ini Harinya Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Kita bernyanyi sekali lagi lagunya Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baiklah adik-adik, tiba saatnya kita mendengar firman Tuhan atau cerita tentang firman Tuhan. Namun terlebih dahulu kita berdoa. Mari lipat tangannya, tutup matanya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu, atas berkat-Mu, atas rahmat-Mu. Tuhan, hari yang indah ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Dan kami akan mendengarkan cerita dari kakak kami ya Bapak. Bapak, kami yakin Yesus memberkati kakak kami yang menyampaikan cerita dan firman-Mu ya Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih di dalam Yesus Kristus, bacaan kita hari ini terambil dari kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai yang ke-17. Bagi adik-adik yang belum bisa mencari ayatnya, silakan minta bantu dari orang tuanya atau kakaknya. Sekalian minta ajarkan membacanya.
Nah, adik-adik, tema dari bacaan kita hari ini, aku mengasihi sesamaku. Ya adik-adik yang dikasihi Yesus Kristus. Nah, tadi kita telah membaca firman Tuhan di mana tema kita tadi mengatakan bahwa aku mengasihi sesamaku. Nah, di sana ada kata kasih. Apakah adik-adik tahu itu kasih? Nah, mengasihi itu ada kata dasarnya kasih. Nah, kembali lagi kita harus mengetahui apa itu kasih. Nah, adik-adik, di dalam Yesus Kristus di sini dikatakan kasih adalah tindakan memberikan perhatian dan kebaikan kepada orang lain. Nah, sekali lagi kakak bacakan bahwa kasih adalah tindakan memberikan perhatian dan kebaikan kepada orang lain, bahkan juga kepada makhluk ciptaan Tuhan Allah yang lainnya, misal tumbuhan, hewan, itu termasuk makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Nah, adik-adik, bagi setiap orang yang beriman kepada Tuhan, nah itu kita terlebih dahulu mengasihi sesama kita. Nah, sesama kita itu orang tua kita, keluarga kita, teman-teman kita yang seiman. Nah, adik-adik, begitu juga kita mengasihi sesama kita yang lainnya. Nah, saudara-saudara kita yang lainnya. Nah, adik-adik, di dalam Yesus Kristus, bagi setiap orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, tindakan kasih dilakukan karena Tuhan Allah telah dahulu memberi dan mengasihi kita. Nah, adik-adik, di dalam Yesus Kristus, kepada siapa Dia menyatakan kasih-Nya? Nah, kasih Tuhan itu benar-benar ditunjukkan kepada semua orang. Nah, adik-adik ya, semua orang diperhatikan oleh Tuhan Allah. Nah, pengampunan membuat setiap orang yang beriman kepada Tuhan Yesus menjadi anak-anak Allah. Nah, jadi adik-adik menjadi anak-anak yang melakukan kehendak Tuhan berarti kita juga melakukan kasih. Nah, adik-adik, jika kita telah mengerti bahwa Tuhan Allah mengasihi kita, maka kita pun harus mengasihi setiap orang. Ya, adik-adik, jika kita telah mengasihi bahwa Tuhan Allah telah mengampuni kita, maka kita pun tidak merendahkan orang lain. Nah, dahulu di bacaan kita itu ada sekelompok orang yang menganggap diri mereka tidak lagi berdosa, adik-adik. Nah, tapi orang-orang itu sering kali merendahkan orang lain. Nah, begitu adik-adik. Dalam bacaan kita juga, mereka berpikir orang lain itu masih berdosa. Nah, sehingga tidak dapat diajak berteman. Nah, bahkan tidak boleh didekati. Kelompok ini sebenarnya adalah anggota gereja juga, adik-adik. Nah, namun mereka menganggap diri mereka jauh lebih baik dari rekan-rekan mereka yang lain di gereja itu. Nah, adik-adik, di dalam Yesus Kristus, surat 1 Yohanes itu ditulis dan dikirim kepada jemaat untuk mengingatkan seluruh warga jemaat agar mereka selalu saling mengasihi, adik-adik. Nah, warga jemaat harus ingat bahwa Tuhan Allah telah mengasihi mereka. Nah, surat 1 Yohanes juga mengingatkan bahwa Tuhan Allah telah menjadikan warga jemaat sebagai anak-anaknya, adik-adik. Nah, adik-adik, ini berarti semua warga jemaat harus melakukan kehendak Tuhan Allah. Nah, adik-adik, yang ada yang disampaikan melalui firman-Nya. Nah, kehendak Tuhan Allah yang adalah Bapa, adik-adik.
salah satu kehendak Tuhan adalah mengasihi. Nah, adik-adik, di dalam Yesus Kristus, marilah kita menunjukkan sikap mengasihi sebagai tanda bahwa kita pun adalah anak-anak Allah. Nah, adik-adik, jika kita dapat mengasihi semua orang, berarti siapapun yang kita kasih, berarti mengasihi itu melakukan firman Tuhan, adik-adik. Nah, adik-adik, maka kita dapat melakukan hal-hal yang baik dan berguna dengan penuh sukacita, adik-adik. Setiap hal yang baik dan berguna yang kita lakukan akan menjadi berkat bagi Tuhan dan bagi kita semua. Nah, maksudnya berkat dari Tuhan, adik-adik, untuk kita semua. Nah, adik-adik, di dalam Yesus Kristus, bagi lingkungan sekitar kita juga, kita harus mengasihi lingkungan kita, mengasihi masyarakat yang lain, mengasihi misalnya lingkungan kita banyak sampah, kita pungut sampahnya atau buang sampah pada tempatnya. Itu salah satu mengasihi lingkungan kita, adik-adik. Nah, adik-adik, mengasihi ini bukan hanya mengasihi diri kita, berarti mengasihi sesama kita, orang lain, dan juga lingkungan. Nah, contohnya tadi, mengasihi lingkungan itu memungut sampah dan membuang di tempatnya. Nah, menjaga kebersihan itu salah satu mengasihi lingkungan kita, adik-adik. Nah, adik-adik, di dalam Yesus Kristus itu cerita atau firman Tuhan yang telah kita bacakan. Semoga adik-adik mendengarkan dan melakukannya. Baiklah adik-adik, sekarang tiba saatnya kita merespon firman Tuhan dengan lagu Ada Satu Sobatku Yang Setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah, adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan, kita telah mendengarkan cerita, dan sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Namun sebelum itu, mari kita kembali memuji Tuhan, lagunya Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau beri sampai ini. Tuhan adakan syukur bagi
ibadah kita telah selesai, namun sebelum mengakhiri ibadah kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapa di dalam kerajaan sorga, Allah Maha Kasih, Maha Penyayang di dalam Yesus Kristus, hari ini kami telah melakukan ibadah online ya Bapak secara daring di rumah kami masing-masing. Bapak, kami berdoa untuk kakak pelayan kami yang melayani kami, berkati mereka, dan juga kami juga berdoa untuk orang tua kami, sanak saudara kami, pemerintahan yang ada di negara kami. Kami yakin Yesus menyertai ya Bapak. Tuhan, terima kasih Bapak atas kesehatan yang Bapak berikan kepada kami. Kami yakin Yesus selalu mengasihi, melindungi, menjaga kami. Begitu juga kami dapat mengasihi sesama kami dan orang-orang yang lainnya ya Bapak. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik ingat ya, jangan lupa selalu menjaga kebersihan. Kalau keluar rumah, adik-adik harus pakai masker dan jangan lupa mencuci tangan dan selalu menjaga protokol kesehatan adik-adik. Nah, adik-adik ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye.